Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam dalam UU SPN dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Maskur MSI. Dari makalah kami akan membahas 3 materi, yaitu pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan pendidikan Islam. Dan yang kedua, kedudukan pendidikan agama dalam UU Sisdiknas 2003. Yang ketiga adalah keistimewaan sistem pendidikan Islam. Nah, berikut sedikit isi dari materi kami. A. Pendidikan, pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik. Definisi di atas, baik yang dikemukakan UU Sisdiknas 2003 maupun para tokoh pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membentuk tingkah laku Islami atau akhlak mulia dan kepasrahan atau keimanan kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran agama Islam. B. Kedudukan pendidikan agama dalam UU Sisdiknas 2003. Secara umum dapat dilihat bagaimana posisi agama atau pendidikan agama dalam UU Sisdiknas 2003. Dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pasal UU Sisdiknas 2003 di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih memfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi subsistem pendidikan nasional, terlebih sejak dikeluarkannya UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan RUU Sisdiknas 2003 yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan link and match dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim, untuk merumuskan rancangan sekaligus mempelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan sesuai dengan misi. Dasar kata al-Islam adalah mengislamkan, yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keislaman. C. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. 1. Dasarnya adalah akidah Islamiyah, Imam al-Aqidah al-Islamiyah. 2. Islam menjadi akidah sebagai landasan dalam pendidikan. 3. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. 4. Tolak ukur bukan sekedar berupa nilai. 5. Pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini, kebanyakan hanya mempadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dari makalah kami kali ini, kami memberikan saran bahwa pendidikan Islam harus diformulasikan melalui pembuatan sebuah sistem independen pendidikan Islam yang disahkan melalui peraturan pemerintah. Pendidikan Islam yang diselenggarakan haruslah pendidikan Islami murni dengan mengacu pada sumber hakiki pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, sekian dari kami, maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.